Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak, Ibu, teman-teman yang terhormat, kita lanjutkan untuk evaluasi atau review income statement ketiga saham berikut ini, yaitu untuk IMAS, Inco atau VEL, dan INDF menggunakan visualisasi Sankey diagram untuk full year 2023. Oke, ini adalah perintahnya, Bapak Ibu. Eh, Perintah untuk merequest Sankey diagram dari Telegram bot. Ini /SKF kode sahamnya. Seperti biasa di SKF, Bapak Ibu, kita bisa apply langsung ke Telegram botnya. Misalnya SKF kode sahamnya, maka dia akan memberikan visualisasi seperti ini untuk Sankey diagram, di mana tujuannya adalah memudahkan kita melihat secara singkat bottom line dan top line-nya dari income statement, misalnya seperti ini secara visual ya. Kalau hijau dia berarti saham ini adalah profit. Tinggal kita lihat dibanding tahun sebelumnya seperti apa. Lalu kalau merah dia adalah untuk loss-nya atau cost-nya ya. Tutorialnya juga sudah ada, Bapak Ibu bisa tonton tutorial Sankey diagramnya supaya tahu bahwa selain kelebihan, tentu ada beberapa kekurangan dari Sankey diagram yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu atau bahkan memang tidak cocok untuk Bapak Ibu. Silakan ditonton dulu. Disclaimer-nya on, apapun itu ya Bapak Ibu. Mari kita langsung ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video atau akses menggunakan QR link. Di sini Bapak Ibu scan QR-nya, nanti akan memberikan alamat Bapak Ibu bisa akses. Tapi Bapak Ibu harus install dulu Telegram, aplikasi Telegram ya. Oke, kita akan ke Telegram botnya sekarang. Baik Bapak Ibu, ini adalah Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses. DL_bot ya Bapak Ibu, kita ada trial ya, Bapak Ibu bisa uji coba dulu, siapa tahu cocok. Ada banyak perintah di Telegram bot ini. Bapak Ibu ketik help saja ya. Di sini adalah perintahnya untuk Sankey diagram sudah ada, mana? Perintahnya adalah SKF ya, Sankey diagram income statement full year. Nanti kalau ada waktu kita buat untuk yang kuartalan. Untuk tutorialnya juga sudah ada. Bapak Ibu ketik di Telegram botnya untuk tutorialnya. Di sini sudah banyak tutorial tentang Telegram bot, dan untuk Sankey diagram juga sudah ditambahkan tutorial ini. Silahkan ditonton. Oke, kita akan merequest Sankey diagram dan melakukan review untuk tiga saham. Pertama adalah sahamnya adalah IMAS ya. Kita ketik saja SKF IMAS. Nah, di sini kita akan review saja. Nanti kita akan bandingkan dengan source-nya untuk melihat tentang angka di tahun 2022 berapa, lalu di angka 2023-nya berapa. Oke, Bapak Ibu, ini balasan dari robot. Kita klik ya. Ini review singkat. Biasanya saya cuma melihat langsung melihat bottom line-nya. Bottom line-nya untuk IMAS, dia perusahaan ini ternyata tahun 2023 dia memberikan net income sebesar 777 miliar. Ini meningkat 38% dibanding tahun 2022. Lalu di top line-nya dia memberikan revenue sebesar 28,89 triliun. Wah, dia meningkat 13%-nya. Ini sebenarnya IMAS ini tahun 2023 tampaknya bagus lah ya Bapak Ibu. Karena di bottom line-nya double digit, di top line-nya juga double digit. Itu untuk saham pertama. Untuk IMAS, berikutnya kita request SKF. Saham kedua adalah Inco atau Vale Indonesia. Kita request. Jadi robotnya memberikan balasan seperti ini ya. Ini Inco, Bapak Ibu, kita seperti tadi kita review singkat dulu. Untuk tahun 2023, Inco ini luar biasa. Dia memberikan di bottom line-nya memberikan income sebesar 4,23 triliun, naik double digit 36% dari tahun 2022. Sementara di top line-nya Inco ini revenue-nya meningkat 3% year on year dari tahun 2022. Di tahun ini dia 19,02 triliun ya. Jadi ini adalah bottom line-nya dan top line-nya. Bottom line-nya lumayan keren ini, double digit ya. Oke, kita cek juga, kita request Sankey diagram untuk saham berikutnya. SKF INDF ya. INDF. Oke. Kita tunggu.
Oke, dia balas keluar ya Bapak Ibu. Oke, untuk Indofood tahun 2023 ini full year-nya, Indofood memberikan net income di bottom line-nya 25% meningkat dari tahun lalu menjadi 11,49 triliun. Wah, kerennya. Sementara di top line-nya revenue-nya adalah 1% sebesar 11 triliun poin 70,70 triliun. Wah. Tetap di bottom line-nya keren ini Bapak Ibu, dia memberikan net income dibanding tahun lalu 11%. Kalau net income-nya konsisten saja terus double digit gini, ini perusahaannya bisa cepat growing besar kembali ya. Kita nggak tahu ini apa, nanti kita akan buka di slide, kita akan bandingkan dengan tabelnya ya, untuk mereview ini bagaimana angka dibandingkan tahun 2022. Oke, sekarang kita sudah kembali ke slide-nya. Tujuannya untuk membandingkan side by side, perbandingan bersebelahan antara Sankey diagram dengan tabel income statement-nya, resume income statement-nya dari providernya ya. Oke, ini tadi kita sudah request Bapak Ibu untuk Indomobil Sukses. Dia bottom line-nya adalah double digit ya, 777 miliar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dia net income-nya double digit meningkat. Kita cek lagi, ini 777 miliar meningkat dari tahun 2022 563 miliar. Jadi meningkatnya sebesar 38%. Sementara kita cek di sini income before tax-nya juga meningkat 16% sebesar 1,1 triliun dari sebelumnya 951 miliar hingga net tax expense-nya juga meningkat karena income before tax-nya meningkat ya. Kita lihat ada non-operating expense, jadi kalau ini yang merah berarti dia expense sebesar expense-nya ini untuk non-operating tahun 2023 ini full year 2023 adalah 1,68 triliun. Jadi sini 1,68 triliun meningkat dari tahun lalu sebesar 1,04 triliun. Jadi meningkat 62%, meningkat cukup besar ya expense-nya. Kalau kita gabung dengan income before tax menjadi operating profit-nya sebesar 2,793, meningkat 40% dibanding dengan tahun 2022 sebesar 1,99 triliun. Oke, ada total operating expense, dia terdiri dari selling expense, ya, selling expense 1,92 triliun, di sini dia meningkat 5% dari tahun sebelumnya 1,83. G&A-nya meningkat double digit 18%, 2,06 triliun dari sebelumnya 1,75 triliun. Lalu ada others. Others ini saya tidak tahu apa isinya, tapi dia bukan expense, dia adalah positive income. 376 tahun 2022 meningkat menjadi 888 miliar di tahun 2023. Jadi dia meningkat hampir 136%. Sehingga di sini ada pasti ada Sankey-nya terjadi malfunction, bukan malfunction. Jadi karena dia coba visualisasi, dia dijumlahkan semua angka. Harusnya kan tidak, ini positif, ini negatif. Ini adalah cost, ini adalah revenue. Hingga yang benar adalah belakangnya, angkanya ini adalah penjumlahan dari 3, tapi angka sebenarnya adalah total operating expense-nya ada 3,09 triliun. Nah, itu yang merah visual kecil itu. Nah, 3,09 triliun ditambah 2,79 triliun dari operating profit, maka dia menjadi 5,88 triliun ya. 5,88 triliun ini merupakan gross profit. Gross profitnya meningkat 12% dari sebelumnya adalah 5,20 triliun, 5,2 triliun. Oke, 5,88 ini adalah untuk gross profit di tahun full year 2023. Lalu kita lihat di sini kita punya total revenue. Total revenue-nya meningkat double digit, tadi kita ceritakan menjadi 28,89 triliun, 28,89 triliun, meningkat dari tahun 2022 25,58 triliun. Dan untuk mendapatkan 28,89 triliun ini, Bapak Ibu, ternyata dia membutuhkan cost revenue-nya sebesar 23 triliun. Ini meningkat di tahun sebelumnya adalah 20,37. Jadi cukup besar juga ya cost-nya ini. Kalau kita lihat berapa nih persentasenya? Hampir 5 kali. 5 kali ya, 5 kali ya Bapak Ibu ya. 5 kali atau 4 kali lah, 5 atau 4 kali cost-nya 5 kali atau 4 kali dari gross profit-nya. Jadi cukup besar juga menghasilkan revenue ini.
Oke, itu dia Bapak Ibu. Kalau kita lihat kesimpulannya di bottom line-nya sangat bagus. Dia net income-nya 38% meningkatnya dari tahun lalu. Jadi mungkin ada efisiensi atau sebagainya. Sementara di top line-nya juga revenue-nya meningkat. Mungkin dia operasinya juga penjualan mobilnya juga bagus ini. Saham kedua adalah Inco. Inco ini adalah saham nikel. Jadi dia sangat terpengaruh terhadap harga jual komoditasnya ya. Kita lihat di bottom line-nya untuk tahun 2023 dia sebesar 4,23 triliun, dia meningkat double digit dari tahun sebelumnya sebesar 3,12. Lalu ada income before tax-nya meningkat juga double digit 5,43, sebelumnya 4,3 triliun, sehingga ya ini tax expense-nya meningkatnya tipis saja ya. Jadi ya, tax expense-nya tetap sama-sama besar, 1,2 tapi meningkatnya tipis saja walaupun income statement-nya meningkat sangat besar. Saya nggak tahu itu apakah ada utang pajak atau segala macamnya. Saya nggak tahu ya. Pokoknya tercatat seperti ini. Ada non-operating income. Nah, non-operating income ini besar sekali ya Bapak Ibu, 770 miliar dibandingkan tahun lalu itu hanya 59 miliar. Ini nggak tahu apakah ini simpanan, tabungan, deposito atau semacamnya, tapi dia bukan operating. Tapi dia income. Hingga di sini akan ada selisih dari perhitungannya ya. Jadi dia dijumlahkan 5,4 ditambah 778 miliar. Jadi sebenarnya itu adalah ya ini harusnya tidak begini ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini dia profit income operating profitnya hanya 4,66. Jadi yang belakangnya aja ini ya. Seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang dia ada peningkatan dari sebelumnya 4,2 triliun. Oke, di sini kita ambil yang belakangnya ya. Yang benarnya adalah 4,66. Jadi di tabel yang benar. Kalau visual ini dia akan menjumlahkan. Oke, lalu kita punya total operating expense-nya sebesar 693. Itu berasal dari operating expense-nya sendiri sebesar 342. Jadi operating expense untuk Inco ini ya tidak terlalu besar-besar juga ya operatingnya. Dia sebesar meningkat 11% dari tahun-tahun sebelumnya. Ada others juga, others meningkat juga di sini Bapak Ibu menjadi 342 tahun ini, sementara sebelumnya ada 304 miliar, 308 miliar. Jadi total operating expense-nya adalah 365 miliar. Nah, operating expense ditambah dengan operating profit itulah sebelumnya menjadi gross profit-nya sebelum dipecah. Gross profit-nya meningkat double digit 5,35 triliun, sebelumnya adalah 4,88 triliun. 4,88 triliunnya. Nah, di sini juga kalau kita lihat ada cost revenue-nya 11,667. 13,667 triliun meningkat dari sebelumnya, cost-nya adalah 13,5, meningkatnya sedikit saja 1%. Sehingga kalau kita tarik ke revenue-nya menjadi 19,25 triliun ya, 19,02 triliun, meningkat 3% dari tahun sebelumnya sebesar 18,39 triliun. Jadi ini di bottom line-nya kalau Inco kita lihat dia 36% meningkat, tapi di top line-nya tetap meningkat tapi 1%. Mungkin juga terjadi beberapa efisiensi. Kalau kita lihat di sini memang non operating-nya ada revenue ya. Jadi nggak tahu nih apa, bisa dicek menjadi revenue hingga akan meningkatkan net income-nya. Oke, itu untuk Inco. Terakhir ada Indofood. Indofood ini kalau kita lihat di bottom line-nya ini net income-nya double digit sebesar 11,49 triliun. Ya, sebelumnya adalah 9,19 triliun di tahun 2022. Nah, di sini ada juga kita naik seterusnya, kita bergerak ke income before tax. Income before tax-nya adalah 15,5. Ya, ini beda tipis ya Bapak Ibu. 15,616 di sini 15,615. Ini beda jumlah saja. Beda pembulatan. Nah, income before tax-nya hingga dia juga tax expense-nya juga meningkat. Ini agak logis ya. Tax expense-nya meningkat 32% karena memang income before tax-nya meningkat. Lalu ada expense dari non-operating sebesar 4,04 triliun, sebelumnya adalah 7,37. Jadi turun ini. Jadi expense-nya dia turun, non-operating-nya turunnya 45%, selisihnya. Lalu kalau kita gabung dengan income before tax menjadi operating profit di tahun 2023 sebesar 19,64. 11,64, hampir sama. 19,664 tahun sebelumnya adalah 19,693 ya, persen 0, sekian persen lah, di bawah 1%. Oke, lalu kita punya total operating expense. Total operating expense-nya itu sebesar 16,387.
meningkat 1% dari sebelumnya 14. Ini ya mudah-mudahan benar ya ini hitungannya meningkat ya, tapi ini terdiri dari JNE. Oh, oke. Ini ada agak bingung dia nih menghitung rasionya, tapi nggak apa-apa. Dia terdiri dari selling expense sebesar 11,274, ya, oke, 11,274 meningkat 10,640 dari tahun 2022, jadi meningkat 6%. Lalu ada JNE untuk General Administrative, untuk meeting-meeting, untuk expense uh, General Admin. Itu sebesar meningkat 10% dibanding tahun lalu menjadi 5,0 triliun, sebelumnya adalah 4,64 triliun. Oke, seperti ada others juga nih. Others ini tahun sebelumnya 1 triliun dia profit, menjadi profit, tapi tahun ini dia menjadi cost. Jadi memang ini bukan 99-nya, harusnya turunnya jauh sangat dalam. Ya 99 bolehlah, anggaplah begitu ya Bapak Ibu. Lalu ini ada total operating expense 16,38 digabung dengan operating profit 19. Operating profit berapa? 19. Operating profit. Oh iya, operating profitnya 19,64 ya. Kita gabung bergerak menjadi gross profit adalah sebesar 36,51. Oh, ini dia 36,50. Beda-beda pembulatan akhir saja. Jadi saya rasa masih oke ini Bapak Ibu. Angkanya masih acceptable. Gross profit sebesar 3,05 triliun, naik sebesar 6% dari tahun lalu. Tahun lalu ada 33,97 triliun. Nah, di sini kita juga punya revenue. Revenue INDEF ini 111,7 triliun. Wah, 111,7 triliun itu adalah total revenue, di mana dia meningkat 1% dari tahun sebelumnya. Lalu untuk mendapatkan tahun ini, untuk mendapatkan 111,7 triliun, itu cost-nya adalah 75. Hampir 80%-nya atau berapa nih? 70%-nya adalah cost ya. Lumayan juga lah, 70% adalah cost, yang gross profitnya sebesar 36 triliun. Ini besar juga nih Bapak Ibu ya. Oke, di bottom line-nya dia double digit Bapak Ibu, di top line-nya 1 digit. Jadi perusahaan ini masih memberikan 11,46 triliun untuk net income-nya tahun 2023 ya, double digit. Kalau dia bisa konsisten aja double digit, saya rasa oke juga nih. Pertumbuhan perusahaan double digit tiap tahun atau di atas 20% tiap tahun itu sangat menjanjikan. Mudah-mudahan dia bisa konsisten aja, dan tingkat beli daya beli masyarakat untuk produk-produk Indofood ini semoga ini ya, semoga tetap tinggi atau mereka tetap bisa menjadi market leader. Oke Bapak Ibu, itu saja saya rasa untuk evaluasi Sankey diagram income statement untuk 3 saham, mulai dari apa tadi? IMAS, Inco, dan Indofood. Bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, Bapak Ibu, mohon untuk subscribe dulu supaya ramai dan semoga bermanfaat analisanya. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.